Waalaikumsalam. Bagaimana kabar anak-anak semua? Sehat semua? Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk? Ada. Oke, kita absen dulu ya. Atau sebelum itu ketua kelas coba pimpin berdoa dulu. Silakan. Giopani. Kita mulai belajar, kegiatan belajar, maka kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, Pak Guru absen ya. Abdul Hamid, Anwar, Denny, Dina. Baik anak-anak semua, pada kesempatan ini kita akan bicara membahas masalah wawasan kebinekaan global. Ya, ini mungkin kalian pernah dengar? Belum ya? Ya. Baik, bisa dibantu nyalakan LCD-nya, Denny. Oke. Mungkin kalian pernah dengar ya terkait masalah kebinekaan. Pernah dengar tentang istilah bineka? Siapa yang bisa angkat tangan? Apa itu kebinekaan? Perbedaan ya. Jadi kita di Indonesia ini terdiri dari berbagai suku, budaya, ya, ras juga. Nah, itu yang membuat kita berbeda-beda, tapi tetap satu, ya. Jangan tetap sama. Nanti kan ada persamaan yang tidak bisa disamakan satu persepsi dengan persepsi yang lain. Jadi beda-beda tapi tetap satu. Ya, kita dari Sabang sampai Merauke terdiri dari adat istiadat yang berbeda. Tapi walaupun beda, kita tetap satu. Kemudian di negara kita juga ada perbedaan agama. Ada berapa agama di Indonesia? 6 ya. Nah, itu juga harus kita hargai sebagai perbedaan yang membuat kita erat, bisa satu. Jadi kita tidak boleh memilah-milah. Baik teman kita ada yang non muslim, kita tetap anggap bahwa itu adalah sahabat yang kita tidak boleh bedakan. Jadi untuk kita tetap menjalin silaturahmi yang kuat, karena kita tidak tahu kita hidup di negara ini ataupun di dunia ini tetap membutuhkan, entah di kehidupan sehari-hari ataupun di tempat lainnya. Nah, itu yang harus kita tetap jaga, karena pertolongan Tuhan itu tidak hanya datang dari teman seagama kita, teman sesuku kita, tapi akan muncul dari berbagai sumber. Nah, baik pada topik satu ini, yaitu kita akan membahas tentang kebinekaan global. Yang namanya global itu bagaimana kira-kira? Bagaimana persepsi kalian tentang kata global? Menyeluruh. Nah, global itu menyeluruh, ya, benar yang dikatakan Sadat. Mendunia, luas sekali. Tidak bisa kita kategorikan itu sekupnya sempit, tapi global itu luas, ya. Nah, pada kesempatan ini ada temanya, yaitu tentang dunia yang berwarna.
Bagaimana pendapat kalian tentang dunia yang berwarna? Kira-kira apa yang ada di benak kalian tentang dunia yang berwarna? Apa? Bisa didefinisikan, bisa dideskripsikan tentang dunia yang berwarna itu seperti apa? Perbedaan ya. Berwarna itu bervariasi dia jenisnya ya. Kita termasuk di dalam kelas ini juga kita lihat sangat berwarna. Dari pakaian ada yang menggunakan baju jurusan, kemudian ada yang menggunakan baju putih abu. Nah, ini sudah berwarna. Nah, kemudian dari kulit ya, warna kulit kalian berwarna juga bervariasi, ada yang putih, ada yang sawo mateng ya. Nah itu kalau black tidak ada ya, tidak ada. Mungkin kalau di suku lain ataupun di ras lain mungkin ada yang hitam pekat, tapi di sini tidak ada. Nah, itu namanya berwarna ya, dunia yang berwarna. Dunia yang berwarna artinya beraneka ragam ya. Nah, baik. Selanjutnya yaitu ini capaian pembelajaran, yaitu setelah mempelajari topik satu ini nanti Pak Guru harapkan kalian pertama yaitu memahami konsep-konsep kunci realitas keberagaman. Nah, konsep-konsep kunci realitas keberagaman seperti apa? Nah, kemudian mampu menganalisis macam-macam kerentanan ya, serta implikasi keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga yaitu mampu mempraktikkan keberagaman dengan pendekatan yang beragam. Nah, ini oke, baik. Ini pertanyaan pemantik, mungkin bisa dibacakan oleh siapa? Siapa? Dekat Denny? Dekat Gil? Yogi, silakan coba dibaca. Yang pertama, apa jadinya jika dunia ini seragam, semua manusia warna kulitnya, bahasanya dan budayanya sama? Nah, ayo, apa yang akan terjadi? Silakan dijawab temannya. Sulit dibedakan. Sulit dibedakan, apalagi? Membosankan, apalagi? Ya, membuat keliru ya, karena kita tidak bisa bandingkan satu dengan yang lainnya, apalagi? Bingung. Nah, coba ya, sulit untuk diatur ya. Nah, silakan Abdul Hamid, coba biar tidak ngantuk baca pertanyaan nomor 2. Apakah Anda pernah berpikir untuk dilahirkan kembali sebagai bangsa lain jika ia ingin dilahirkan sebagai bangsa atau warga negara apa? Nah, Tommy, kira-kira kamu? Coba, kira-kira kalau kamu mau ingin dilahirkan di negara lain, negara mana yang kamu inginkan? Kamu bisa terlahir? Palestina. Nah, Palestina, kenapa kamu mau lahir di Palestina? Mau jadi korban atau apa? Bisa perang ya, jihad ya. Nah, coba si Wahyudi, kira-kira kalau mau terlahir kembali, mau lahir di mana? Portugal. Kenapa alasannya Portugal? Bisa. Kenapa? Bisa main bola ya, bisa menjadi pemain dunia seperti Cristiano Ronaldo. Nah, kalau si Repal, kamu mau lahir di mana? Di Bangladesh atau mana? Jepang. Kenapa kalau di Jepang? Pekerjaan.
mencari pekerjaan. Ya, gampang pekerja, gajinya juga besar ya. Berapa gajinya di Jepang? Kalau di sini uangnya sekitar 10 juta. 10 juta. Sedikit itu. Kalau di Jepang itu sekarang 35 juta gajinya. Ya. Jadi mudah-mudahan nanti kalian bisa kerja di Jepang, Taiwan ya. Nah, kalian sudah merantau. Nah, oke, pertanyaan nomor 3 coba Ibsatul bisa dibaca? Menurut Anda, Ya. Besaran suaranya. Baca. menurut Anda apakah dunia saat ini damai-damai saja? Apakah dunia saat ini baik-baik saja? Tidak ya. Apa yang terjadi saat ini dengan dunia kita? Perperangan. Terus apa lagi? Konflik. Jadi dunia ini dalam kondisi tidak baik-baik saja ya. Nah, jadi itu adalah tentang kondisi kita saat ini, biar kalian refleks dan sadar tentang kondisi kita sekarang. Nah, kemudian sejak dahulu kala manusia bermigrasi dari tempat asalnya menuju tempat baru untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Nah, ini sudah terjadi ya. Sadar atau tidak sadar, kalian juga termasuk dari migrasi mungkin orang tua kalian. Siapa yang orang tuanya dari luar tempat desanya yang sekarang? Dari mana? Dari Pancor. Nah, dari Pancor ke Lendang Nangka Utara kan? Ibu apa bapak? Bapak dari Pancor. Bapak dari Pancor. Nah, sudah bermigrasi pindah. Siapa lagi? Siapa lagi? Atau daerah setempat? Ya, satu desa. Orang tuanya nikah dengan satu desa ya, dengan rekan satu desa. Oke, berarti keragaman cuman ada di Deni ya. Orang tuanya dari Pancor datang ke Lendang Nangka Utara. Nah, itu. Oke, berikutnya, selama berabad-abad manusia dari berbagai ras dan bangsa hidup berdampingan dengan damai. Apakah itu terjadi di Indonesia? Ya. Ada bangsa mana saja yang sudah lama singgah di Indonesia? Arab, terus Cina, Malaysia, ya Inggris sudah, Belanda juga malah sudah ada. Kalian siapa tahu kalian ini ada keturunan Belandanya sedikit, karena dulu mungkin Padli ya dari rambutnya itu. Ya. Jadi seperti itu, tapi kita hidup rukun. Orang Arab kita kasih dagang korma di Ampenan ya. Orang Cina kasih dagang panci di ya. Jadi berbisnis ya. Jangan pura-pura kecilkan matanya, tapi sadar memang gak kecil matanya ya. Nah, jadi mungkin ada unsur ya, atau mungkin yang aborigin. Aborigin juga matanya kecil, sipit. Ya, agak kecienis-cienisan ya. Ya, jadi itu dia tetap rukun, damai, tentram di Pulau Lombok ini. Kita tidak pernah usik dia, orang pendatang yang datang ke Lombok. Nah, berikutnya, namun ada pemimpin negara dan kelompok yang anti pendatang ya. Mereka menginginkan negara mereka dihuni oleh ras atau suku bangsa asli lain. Nah, misalnya ada apa? Nah, misi Anda adalah mengembalikan sosok-sosok di samping ini. Nah, ini video tapi tidak bisa diklik ini. Ini adalah permainan. Ketika muncul fotonya ini, kira-kira cocok wajahnya digeser ke negara mana? Nah, itu yang terjadi. Ya, ini seperti game. Ya, kayak ini ya. Ya. Oke, next. Nah, berikutnya, buatlah catatan refleksi dan diskusi menjawab beberapa poin di bawah ini.
Bagaimana jadinya jika manusia di dunia hanya boleh tinggal di tempat asalnya, tidak boleh ada di tidak boleh migrasi? Kira-kira apa yang terjadi? Kalian yang dari Lombok saja. Yang di Jawa saja tidak boleh saling memasuki. Ya, membosankan kan? Dan ya, pendapatan juga termasuk, apalagi. Jadi itu juga tidak, pengetahuan kita juga terbatas kan? Tidak bisa ada kolaborasi mendapatkan ilmu di tempat lain. Pertanyaan kedua, apa yang disebut penduduk asli? Apakah yang lahir di tempat itu? Yang dikatakan penduduk asli itu seperti apa? Yang pertama di tempat itu. Nah, yang berdomisili awal ya, misalnya dari leluhurnya memang orang asli. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan orang leluhur kita itu juga pendatang dulu. Termasuk juga penyebaran Islam di Lombok. Juga ada dari Gujarat ya. Kemudian ada dari Timur Tengah, dari Arab. Nah, itu semuanya juga kita tidak tahu, yang itu juga terus beranak pinak dan bersilang, apa istilahnya, berkawin silang dengan penduduk asli. Nah, jika Anda adalah seorang yang memiliki wewenang, apa kebijakan Anda tentang ini? Bagaimana agar manusia bisa hidup berdampingan dengan damai? Nah, apa yang kalian lakukan jika kalian adalah presiden? Kalau ada perbedaan-perbedaan ini, ya, menyatukan ya. Terus apa lagi? Membangunkan tempat ibadah. Nah, membangunkan tempat ibadah. Berarti yang Islam, Hindu, buatkan semuanya. Nah, terus apa lagi? Saling menyalahkan. Ya, tidak menyalahkan satu dengan yang lain. Apa lagi? Menegur keras diskriminasi. Ya, melarang tentang kekerasan ya, tentang perbedaan, pembulian dan yang lainnya. Nah, berarti itu kalian sudah termasuk ini calon pemimpin yang bijak nantinya kalau bisa berpikir global. Nah, itu yang saya katakan tadi tentang berpikir global. Jangan berpikiran sempit. Yang penting dia senang apa, yang penting kelompoknya senang, itu saja yang dipikirkan tanpa memikirkan orang lain. Nah, itu berarti tidak masuk dalam keberagaman global itu. Nah, kita satu kesatuan yang berbeda. Dengan alat tes DNA, nah ya, kita akan sadar bahwa ternyata di daerah kita ada unsur beragam bangsa, ya. Yaitu video di bawah ini atau di samping ya, menyadarkan kita bahwa tak ada ras yang 100% murni. Jadi kalian ini tidak boleh mengklaim diri kalian 100% murni suku Sasak atau asli Sasak ya. Semua adalah gabungan dari berbagai bangsa. Pada akhirnya kita akan tergabung pada sumber yang sama. Jadi kita tidak boleh mendiskriminasikan orang-orang Cina yang matanya sipit, kemudian orang Eropa yang kulitnya agak kemerah-merahan. Nah, siapa tahu itu adalah saudara kita yang dari generasi kita pernah dulu ada persilangan, dan itu adalah keluarga. Nah, seperti video di samping ini saya coba putarkan. Jelas? Nah, ini mata Najwa ternyata campuran.
Jadi setelah dites DNA ternyata dia baru sadar bahwa ternyata ada unsur dari ras luar negeri. Baik, itu ulasan tentang bagaimana seorang peneliti melakukan tes DNA. Ternyata kita ini benar-benar beragam, tidak dari satu suku saja. Biasa ya. Oke, berikutnya yaitu ragam manusia, ragam bangsa, dan ragam bahasa. Bisakah Anda mengucapkan terima kasih, permisi, dan minta maaf dalam ragam bahasa dunia? Ayo yang bisa bahasa Inggris. Apa? Terima kasih bahasa Inggris. Thank you. Thank you. Kalau Korea? Korea. Bisa dari Kan? bisa ya. Ayo Korea. Arigato. Kalau misalnya I love you Korea pasti paling depan nih. Ayo, Sharangeo ya. Atau ada yang bisa bahasa Arab? Ana menunggi Jazaanti. Kalau bahasa Arab misalnya terima kasih. Syukron jazakallah. Syukron. Nah. Oke itu ya. Nah ini berarti kan sudah paham bagaimana mengucapkan kalau bahasa Lombok terima kasih. Makasih ya. Terima kasih bahasa Lombok. Maka yang baik. Nampiasi. Atau tampiasi. Kalau Bali Matur sampun. Matur suksma. Kalau Jawa matur suwun. Oke, next. Buatlah catatan refleksi dan diskusi menjawab beberapa poin di bawah ini. Bagaimana jadinya jika manusia di dunia ini hanya boleh tinggal di tempat asalnya? Ya. Kemudian apa yang disebut penduduk asli? Ini sudah tadi ya? Ya. Sudah. Oke. Oke, baik. Itu saja tema kita yaitu tentang topik 1 tentang kebinekaan global, dunia yang berwarna. Ada yang bisa menyimpulkan dari apa yang kita bahas tadi tentang keberagaman ini, apa yang bisa kita tarik kesimpulan? Jadi kita tidak dapat menyimpulkan semua manusia itu sama. Ya, karena kita beraneka ragam ya. Terus ada lagi? Dan kita tidak boleh mengakui bahwa diri kita yang paling benar antara itu suku, agama, dan ras ya. Benar ya yang dikatakan Sadar. Jadi kita tidak boleh mengklaim diri kita yang paling benar dan mungkin menganggap ada yang minoritas bahwa dia itu pendatang dan yang lainnya. Berarti kita ini adalah sama. Ya. Kita tidak bisa menutupi bahwa Indonesia tidak bisa juga berkembang pesat seperti saat ini tanpa peran kita semua, entah dari pendatang ataupun suku asli ataupun pribumi ya. Kita semua bekerja sama, pertama untuk meraih kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan. Nah itu udah membangun Indonesia seperti saat ini. Nah mungkin itu saja siswa-siswi sekalian pertemuan kita pada kesempatan ini terkait masalah kebinekaan global. Baik itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan dipimpin doa. Semoga semuanya teman-teman sudah kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari
ini, karena baiknya kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Oke. Bisa dibantu matikan. Apa pelajarannya sekarang? Maria sama. Jadi tugas Maria kakak. sama. Ketika